Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirin ittaqullah inna akramakum indallahi atqakum. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Sidang Jumat rahimakumullah. Hari Jumat ini kembali kita duduk bersimpuh bersama untuk melaksanakan ibadah Jumat, diawali dengan kita mendengarkan khutbah, nanti dilanjutkan dengan sholat. Tidak ada lain dalam rangka kita menyatakan dengan perilaku bahwa kita beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita melaksanakan apa yang menjadikan kita perintahnya. Di dalam sebuah kitab Hikam, Ibnu Athaillah menyatakan, aujaba 'alaika wujuda khidmat wa ma aujaba 'alaika illa dukhula jannah. Manakala Allah memerintahkan, mewajibkan kita untuk beribadah, maka sesungguhnya Allah sudah mewajibkan diri kita untuk masuk ke dalam surga. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat, sesungguhnya Allah sudah mempersiapkan surga untuk kita. Begitu kita kerjakan, maka Allah menyatakan dengan dirinya bersumpah bahwa orang itu masuk ke dalam surga. Dan Allah, sumpah Allah, janji Allah itu tidak bohong, tapi nyata, benar adanya. Innaka la tuhibbul mi'ad. Di samping kita diwajibkan sholat, Allah juga mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Kalau kutiba itu makna, kalau dalam bahasa kedinasan itu adalah surat perintah. Makna diperintahkan, dicatat dalam tulisan, jadi jelas kekuatannya. Bukan sekedar perintah itu hanya dinyatakan, atau perintah hanya keluar dari lisan, tapi jelas dituliskan. Makanya kutiba alaikumus syiyam. Jadi puasa itu kalimatnya bukan fardhu, bukan wajibat, tapi kata-katanya adalah kutiba alaikumus syiyam. Nah, ketika Allah memerintahkan kita dengan surat perintahnya yang sebentar lagi datang, yaitu ketika bulan Ramadan tiba, 1 Syawal, maka tibalah perintah itu kepada kita sebagai orang yang beriman. Maka sesungguhnya sesuai dengan bagaimana kita Hikam dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang memasuki bulan Ramadan kemudian mengerjakan Ramadan, Allah katakan surga wajib buat dirinya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama di kesempatan Jumat ini menjelang Ramadan akan tiba kepada kita, perbanyaklah kita untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap para ulama salafus saleh mencari doa apa yang tepat, yang memang baginda Nabi Muhammad SAW ajarkan, untuk supaya kita dianggap 2 hal ada pada diri kita. Yang pertama, dianggap kita gembira, senang dengan akan datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, Allah jaga kita sehingga kita betul-betul bisa kedatangan bulan Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kita sering mungkin mendengar, bahkan kita sendiri membacanya. Jadi sekarang ini kita masih berada di bulan Sya'ban, penghujung bulan Sya'ban, tinggal beberapa saat lagi Ramadan akan datang. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kita minta bulan Rajab kemarin, bulan Sya'ban sekarang penuh dengan keberkahan. Berkah apa? Berkah kita diberikan sehat walafiat,
afiat, berkah kita diberikan rezeki halal thayyibah, rezeki karim, ya. Berkah kita diberikan putra putri, anak-anak kita yang saleh dan salihah. Berkah kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah tentunya. Dan terutama berkah kita memiliki diri di samping sehat badannya, tapi kita afiat. Afiat yang dimaksud adalah kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mubarak Ramadan, kita mohon pada Allah, ya Allah, dengan barokahnya Engkau berikan di bulan Rajab dan Sya'ban, Engkau sampaikan kami pada bulan Ramadan. Bukan sekedar Ramadan yang akan datang sebentar lagi, tapi Ramadan selanjutnya. Jadi jamaah rahimahullah, wahal makna dari kita berdoa seperti tadi, kita berharap keberkahan, makna sehat walafiat didukung dengan rezeki halal dan thayyibah. Yang keduanya betul-betul Allah berikan kita sampai pada bulan Ramadan. Jemaah rahimahullah, yang ketiga di dalam kesempatan khutbah Jumat ini, mari kita sama-sama untuk menyimak serta coba untuk menghayati kalimat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangankan berbicara bulan Ramadannya, baru gembira akan datangnya saja, bukan bicara hitungan hari, tidak berhitung bulan. Senang ketika kita memikirkan Ramadan dan kita berharap Ramadan datang kembali kepada kita, maka Allah akan hindarkan jasad kita dari api neraka. Sekali lagi bahasanya jasad dari api neraka. Sebagian mungkin ada yang bertanya bahwa nanti di neraka itu, nanti di surga itu bukan jasad yang ini. Sesungguhnya jasad yang kita pakai beribadah ini, jasad ini akan menikmati ibadah, hasil ibadah nanti di akhirat. Jasad yang sekarang dipakai maksiat, ya tentunya ketika dimasukkan ke dalam neraka, jasad yang dipakai maksiat itulah yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil, tidak memberikan sesuatu yang dilakukan oleh orang lain kepada diri kita. Ya, tidak pula apa yang dilakukan oleh diri kita diberikan kepada orang lain terkait dengan amal pribadi tentunya, kecuali amal-amal yang terkait dengan kita bisa mendoakan orang lain. Kita berdoa untuk orang lain, kita beramal dihadiahkan pada orang tua kita, ibu dan bapak kita, termasuk seperti ketika kita mengerjakan ibadah haji ataupun dalam ibadah umroh, kita coba untuk membadalkan, itu bisa. Di dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim, ini kaitan dengan puasa. Barang siapa orang yang kebetulan pada bulan Ramadan tidak bisa dia melakukan puasa, kemudian ketika memasuki Syawal dia masih diberikan kesempatan untuk hidup. Ada kurang lebih di dalam bulan puasa tertinggal sekitar beberapa hari dia tidak berpuasa, kemudian dia Syawal masih sempat dia sehat ketika itu, namun tidak dia kerjakan karena di tubuhnya kemungkinan nanti juga masih ada waktu yang lainnya, tapi Allah ternyata mendekkan umurnya, meninggal dunia atau wafat, maka ahli warisnya wajib untuk membayar puasa tersebut. Jamaah rahimahullah, ini sedikit mungkin dikombinasikan dengan bahasa fikih. Namun yang akan kita sebutkan dalam kesempatan ini, man fariha bi duhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nira. Barang siapa orang yang bergembira akan datangnya bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, kita senang, kita bayangkan beberapa waktu yang lalu, di tahun yang lalu kita melaksanakan ibadah puasa dengan berbagai keceriaan, kesenangan kita ingat, kita senang. Sekarang di hadapan kita tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan tiba, bahagia, senang. Walaupun hanya seperti itu, Allah akan mencegah tubuh kita dari siksaan api neraka, alias Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Baru bergembira, belum melaksanakan puasanya. Sementara hadis yang lain dikatakan itu baru gembira akan datangnya. Bagaimana kalau kita mengerjakannya? Allah menyatakan melalui Rasulnya dalam sebuah hadis dikatakan, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Quran wa hafidil lisan wa muqimil ji'an wa shaum Ramadan. Surga itu secara umum orang pengen masuk di dalamnya, tapi ini surga yang rindu kepada orang-orang itu agar orang itu dimasukkan ke dalam dirinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku suka kepada 4 macam orang yang mengamalkan amal ini. Yang pertama dikatakan talil Quran, orang yang membiasakan membaca Al-Quran atau tadarus Quran. Dalam istilah hariannya
dia tidak lepas dari tadarus Al-Quran, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau tahajud, ataupun sholat duha, atau mungkin ketika dia di kantor, anak-anak belajar lagi sekolah, kebetulan ada waktu istirahat, dia membawa Quran kecil, dia coba untuk membaca. Berapa banyak anak pesantren di SD, di SMP, di SMA, anak-anak pegang Quran ada di sakunya. Setiap waktu istirahat dia baca, dia lebih senang untuk membaca Al-Quran, dia lebih senang untuk menghafalnya. Ini yang dikatakan dengan talil Quran. Kemudian yang kedua, wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Menjaga lisan bukan sekedar pada bulan Ramadan saja, bulan-bulan biasa seperti saat sekarang ini, di bulan Sya'ban ini. Jaga lisan kita untuk tidak, yang pertama tentunya tidak gibah dan fitnah, yang keduanya tentunya tidak berkeluh kesah. Dan ada baginda Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk berkata yang mubah saja tinggalkan. Kenapa? Kata-kata mudah, mubah itu akan merugikan buat orang yang berbicara. Yang ketiganya, wabut ainil ji'an, memberi makan orang-orang yang lapar. Memberi makan orang yang lapar bukan sekedar nanti saat kita puasa kemudian memberikan untuk takjilnya, untuk memberikan buka puasa orang-orang yang memang berpuasa, tapi dari mulai seperti sekarang ini kita sudah memulainya. Ada orang yang memang layak untuk diberi makan, diberikan makanan. Maaf jemaah rahimakumullah, banyak kita melihat bagaimana di jalanan. Terlepas kita menyatakan itu hanya permainan, hanya ya bersandiwara saja, tidak. Baginda Nabi besar Muhammad SAW, apapun keadaan orang itu ketika datang meminta sesuatu kepada kita, baginda tidak pernah lepas, pasti dia akan memberikan, walaupun hanya sepotong roti yang dia miliki atau sebutir kurma yang dia miliki, dia kasihkan kepada orang tersebut. Tidak berbicara dengan sangkaan yang negatif, tidak. Jadi kalau yang namanya datang seseorang kepada kita, maka kita punya, berikanlah apa yang kita miliki, ya tentunya dengan takaran kemampuan kita sekalian. Ini yang dikatakan dengan wabut ainil ji'an. Yang tepatnya wasaum Ramadan. Dan orang yang diridho oleh surga itu adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ini jelas sekali. Jadi hadis ini begitu jelasnya, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia diridho oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang lebih dikenal dengan surga yang orang-orang mengamalkan puasa itu jannah dengan sebutannya ar-raya, ya, surga pintu khusus untuk masuk ke dalamnya, yaitu pintu orang-orang yang rajin melaksanakan puasa, bukan sekedar puasa wajib Ramadan, tapi puasa setelah Ramadan seperti Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Daud, nanti akan masuk ke dalam pintu itu, ya. Jadi masuk surga melalui pintu ar-raya. Jamaah rahimakumullah, kesimpulannya, mari kita sama-sama saat sekarang menjelang Ramadan akan tiba, kita bergembira. Bagaimana bergembiranya kita? Persiapkan diri kita. Banyak orang yang melaksanakan tobat dengan banyak istighfar. Banyak orang yang mencoba lisan tidak banyak berbicara hal yang negatif kecuali dia membaca Al-Quran. Ngobrol tentunya ngobrol yang baik, tidak mengandung unsur ghibah, fitnah ataupun yang mengubah tentunya. Demikian juga dari sekarang, apa yang kita lihat, kita tetap untuk membiasakan, kita coba memberi kepada orang yang membutuhkan, baik itu makanan ataupun pakaian. Dan tentunya kita sekalian bergembira di bulan Ramadan nanti dengan kita mengerjakan, melaksanakan puasa. Dan puasa menjadikan kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan insya Allah ini di bulan Sya'ban yang beberapa saat lagi masuk bulan Ramadan, ini menjadikan motivasi buat kita, menjadikan bulan Ramadan sekarang lebih baik daripada Ramadan yang lalu, di mana kita sudah mengamalkan banyak amal-amal yang mungkin belum tentu semuanya bisa diterima oleh Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dan diterima seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirin ittaqullah inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih asalana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhakkarun.